Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen dan guru penguji uji kinerja UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Imas Kulsum SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Muhammadiyah 4 Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2022 LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, bertempat di SD Muhammadiyah 4 Garut, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Praktik kegiatan pembelajaran akan saya lakukan di kelas 6 SD Muhammadiyah 4 Garut dengan tema Kodo dan Kodar, dengan subtema menerima kodo dan kodar. Mohon masukan, mohon sarannya agar kegiatan pembelajaran saya di kemudian hari lebih baik lagi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kak. Kencang depan, Kak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang soleh-solehah? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk menyiapkan memimpin doa. Silakan Ananda Perlan. Musta'idan. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, selanjutnya kita lanjutkan hafalan surat pendeknya. Untuk surat pendek hari ini yaitu surat Al-Ma'un. Silakan baca mulai dari ta'awun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallah
lanjutkan kembali hafalan surat pendeknya ya. Siap? Siap. Oke, baik. Nah, anak-anak, selain kita cinta kepada Allah, kita pun harus mencintai tanah air kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, sebagai implementasinya kita mencintai tanah air kita, yaitu kita harus hafal dengan lagu kebangsaan negara kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan, siapa yang mau memimpin untuk bernyanyi di depan? Ya, silakan untuk Ananda Aila ke depan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Terima kasih Aila. Nah, anak-anak, Ibu hari ini akan mengabsen terlebih dahulu ya. Barangkali ada teman kita yang tidak masuk sekolah. Yang Ibu sebutkan namanya, silakan mengacungkan tangan ya. Baik, siap? Siap. Ya. Adnan hadir? Hadir Bu. Ya. Aila? Hadir Bu. Iya, bagus. Zorib? Hadir Bu. Baik, alhamdulillah berarti untuk hari ini ya ada satu di antara kalian yang tidak masuk sekolah karena sakit. Baik anak-anak, supaya lebih bersemangat, silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Kita tepuk semangat dulu dengan tepuk takbir. Siap? Siap. Masih ingat tepuk takbirnya? Masih. Oke, baik. Mulai. Tepuk takbir. Allah Allah. Allah Allah. Allahu Akbar. Ya, sekali lagi. Tepuk takbir. Allah Allah. Allah Allah. Allahu Akbar. Baik anak-anak, Ibu akan melihat dulu konsentrasi kalian terlebih dahulu ya. Jika Ibu mengucapkan selamat pagi, kalian tepuk satu kali ya. Kalau Ibu bilang selamat siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang selamat sore, kalian tepuk 3 kali. 1, 2, 3. Dan kalau Ibu bilang selamat malam, kalian tepuk setengah. Siap? Siap. Coba Ibu ingin lihat dulu konsentrasi kalian. Selamat pagi. Iya, selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Hai, masih ada yang belum konsentrasi. 1 kali lagi kita ulang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Masih ada yang belum konsentrasi. Selamat sore. Selamat malam. Baik, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Silakan kalian keluarkan terlebih dahulu buku kalian. Terus kalian coba lihat kelas kalian di kolong meja kalian apakah masih ada sampah. Kalau masih ada sampah silakan buang terlebih dahulu. Kalau sudah bersih silakan kalian rapikan terlebih dahulu ya. Nah, topi dibuka, buku pelajaran PAI dibuka halaman 66. Silakan buka. Baik anak-anak, sudah siap? Silakan. Ada yang tidak membawa pensil? Bawa semuanya? Bawa buku PAI-nya? Iya, terima kasih. Nah, sebelum menginjak ke pelajaran baru, pelajaran hari ini, Ibu mau coba
mengingat kembali pelajaran minggu kemarin. Kira-kira minggu kemarin itu materinya tentang apa? Hidup rukun, Bu. Iya, tentang hidup rukun. Ada yang masih ingat di antara kalian apa sih itu hidup rukun? Ya, silakan Sidik. Hidup rukun adalah hidup yang damai, tenang, saling menghargai dan tidak bertengkar. Oke, terima kasih anak-anak, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, hidup rukun adalah hidup yang aman, tentram, damai, saling menghargai, tidak saling bertengkar. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan masing-masing ya. Siap? Siap. Oke. Anak-anak, untuk hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran materi kali ini. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu meyakini rukun iman yang keenam dengan baik. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah. Mampu membuat cerita tentang peristiwa qada dan qadar dengan benar. Yang terakhir, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu mempresentasikan cerita-cerita tentang peristiwa qada dan qadar dengan benar. Nah, kira-kira dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan, pelajaran hari ini itu apa? Ya, silakan. Qada dan qadar, tepuk tangan. Baik ya. Nah, betul. Materi hari ini adalah tentang qada dan qadar. Kira-kira qada dan qadar itu adalah termasuk rukun iman apa? Rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ke-6, yaitu kita mempercayai kepada qada dan qadar. Nah, Ibu berikan gambar kepada kalian ya. Silakan kalian amati ketiga gambar tersebut. Tiga gambar ini berbeda ya. Silakan kalian amati terlebih dahulu. Apakah gambarnya sama atau beda? Berbeda-beda ya? Ya. Sudah kalian bisa mencerna dari gambar ini bisa? Bisa. Oke, baik. Kira-kira siapa yang mau menjelaskan sedikit saja tentang gambar yang nomor 1? Silakan siapa? Baik, Saskia, bagaimana? Kelahiran seorang bayi sudah menjadi kehendak Allah. Iya, kelahiran seorang bayi sudah menjadi kehendak Allah. Yang lain setuju? Setuju. Tepuk tangan untuk Ananda Saskia. Baik. Nah, silakan siapa yang mau menjelaskan tentang gambar yang kedua? Oh, oke, silakan Alia. Kematian seseorang pasti ada dan Allah sudah menentukannya. Iya, kematian seseorang itu pasti ada dan Allah sudah menentukan. Hebat untuk Alia, tepuk tangan. Nah, kira-kira satu lagi itu gambar siapa yang mau menjelaskan? Silakan. Oh iya, silakan Jori, bagaimana? Orang yang berprestasi karena rajin belajar. Orang bisa berprestasi karena rajin belajar. Betul seperti itu? Betul. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Nah, anak-anak, baik. Dari ketiga gambar tersebut, itu adalah semuanya kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu disebut dengan qada dan qadar. Namun ada perbedaan sedikit. Nah, kalau qada adalah ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman ajali sebelum kita dilahirkan. Sedangkan qadar adalah takdir Allah yang terjadi setelah kita lahir. Maka dari itu qada dan
biasa kita sebut dengan istilah apa? Takdir. Apa? Takdir. Ya, takdir itu terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama ada takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah. Sedangkan yang kedua takdir mu'alaq, yaitu takdir yang bisa dirubah. Dengan cara apa? Dengan cara ikhtiar, berdoa kepada Allah. Nah, kira-kira dari ketiga gambar yang tadi, manakah yang termasuk ke dalam takdir mubrom? Siapa yang bisa? Cung. Siapa? Ngacung. Rizkan, silakan. Takdir mubrom contohnya apa? Kematian seorang anak. Iya, kematian seseorang. Nah, siapa yang bisa menjawab dari ketiga gambar tadi yang termasuk takdir mu'alaq? Siapa? Ya, apa? Orang yang berprestasi karena rajin belajar. Betul sekali. Takdir mu'alaq itu contohnya gambar orang yang berprestasi. Kita bisa berprestasi karena dengan jalan ikhtiar dan berdoa kepada Allah. Betul sekali ya. Tahu apa sih hikmah beriman kepada qada dan qadar? Mengapa kita harus beriman kepada qada dan qadar? Supaya apa? Coba, Cung, siapa? Ya, silakan. Agar tidak sombong. Supaya kita tidak sombong. Tepuk tangan untuk saya. Bagus. Siapa lagi? Coba ada yang mau mencoba. Siapa? Ya, silakan. Supaya hati tenang. Supaya hati kita tenang karena selalu ingat kepada Allah. Tepuk tangan untuk Zahra. Hebat, bagus ya. Nah, ini ya, Ibu akan menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Ya. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa, seperti yang tadi Kaila utarakan, bahwa dengan kita beriman kepada qada dan qadar, kita akan bisa bersabar dan tidak akan sombong karena semua itu adalah takdir karunia dari Allah. Yang ketiga, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Seperti halnya tadi anak yang berprestasi itu bisa berprestasi karena giat belajar. Ya, rajin belajar. Di sini kalian suka membaca? Suka. Ya, sering membaca, sering belajar. Insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang hebat. Mau jadi orang hebat? Mau. Ya, kita aminkan ya. Amin ya robbal alamin. Yang keempat, menenangkan jiwa. Seperti tadi yang diutarakan oleh Zahra ya, teman kita, bahwa dengan kita beriman kepada qada dan qadar, hati kita akan tenang, akan lapang dada menerima segala ketetapan yang Allah berikan kepada kita, karena itu adalah takdir untuk kita. Ya, baik anak-anak, Allah sudah memperingatkan kita dalam surat Ar-Ra'd, yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi kematian itu pasti akan datang kepada kita. Dari siapa? Dari Allah. Kita bisa menolaknya tidak? Tidak. Bisa menawarnya tidak? Tidak ya. Dimanapun, kapanpun kematian itu akan datang kepada kita, karena itu merupakan takdir dari Allah. Dan Allah pun tidak akan merubah suatu kaum
kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri, seperti halnya yang berprestasi. Bisa berprestasi karena apa? Karena rajin belajar. Kalau kita ingin berhasil, ingin menang, tapi tidak ikhtiar, tidak belajar, apakah kita akan mendapatkannya? Tidak. Ya, maka dari itu kita harus lebih rajin belajar, harus lebih giat lagi. Siap? Baik, anak-anak. Nah, kali ini Ibu akan memberikan sedikit film pendek ya. Nah, silakan kalian amati, analisis, kemudian kalian nanti diskusikan dengan teman sekelompokmu. Nah, ini Ibu sudah mengatur ya, tempat supaya kalian bisa berkelompok. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Silakan amati terlebih dahulu. Ini adalah ibuku. Ibu yang sangat aku sayang. Ibu yang membesarkanku dari kecil hingga saat ini. Ibu yang selalu menjagaku. Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah menonton video tersebut? Terharu atau bagaimana? Terharu? Sedih? Nah, supaya kembali lagi konsentrasi kita, coba selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, silakan setelah kalian tadi menonton video atau film pendek, kalian diskusikan ya. Silakan untuk kelompok 1 analisis terlebih dahulu film yang tadi Ibu berikan kepada kalian. Diskusikan, lalu nanti kalian catat hasilnya pada LKPD kelompok. Nanti salah satu di antara kalian ada yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Baik anak-anak, siap? Ya, silakan. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan kalian tanyakan kepada Ibu ya. Jangan lupa diberi nama terlebih dahulu. Anggota kelompoknya siapa saja, beri nama ya. Sini Jo, sini. Berangkat. Gabung.
Waktunya tinggal 2 menit lagi. Baik, waktunya habis. Silakan kalian persiapkan 1 orang di antara kalian yang tampil maju di depan kelas. Silakan. Dah ya, semuanya sudah habis waktunya, beres. Silakan untuk kelompok 1, siapa yang berani tampil di depan? Ya, silakan anak-anak. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu yang mempunyai kematian ayahnya. Kejadian yang termasuk kepada takdir mubrok. Seorang ibu yang mempunyai kematian ayahnya. Seorang Ibu seorang anak yang ditinggalkan mati oleh seorang ibu dan ayahnya. Terus apa lagi? Udah? Bagaimana yang lain? Teman dari kelompoknya ada yang mau menambahkan? Bagaimana tadi contoh dari takdir mubrom? Apa dari kelompok 1? Kematian seorang ibu dan ayah. Baik. Yang lain bagaimana, setuju? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan anak-anak untuk duduk kembali. Baik. Untuk kelompok 2 silakan, siapa yang tampil ke depan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian yang termasuk kepada takdir mualaf. Seorang anak yang memiliki sepatu baru dengan ikhtiar dan berdoa akhirnya bisa membeli sepatu baru. Ya, bagaimana pendapat yang lainnya, setuju? Setuju. Ya, ada yang mau menambahkan lagi dari kelompoknya? Tidak? Baik, terima kasih. Ucapkan lagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang silakan untuk kelompok 3. Siapa yang maju? Baik, Isya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video tersebut, sebutkan yang termasuk koda dan kodat. 1. Lahirnya seorang anak. 2. Kematian seorang ibu dan ayah. 3. Si anak yang miskin menjadi poluan. 4. Si anak yang memiliki sepatu baru dengan cara ikhtiar dan menabung. Ya, bagaimana yang lainnya, setuju? Setuju. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih Isya, silakan duduk kembali. Terakhir untuk kelompok 4, silakan siapa yang tampil? Baik, Husna. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kesimpulan, seharusnya bagaimana kita dapat menerima koda dan koda dari Allah. Harus selalu menerima segala ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Berusaha untuk merubah sesuatu
siapa yang bisa menyimpulkan materi tadi? Siapa, Cung? Acung kata, baik, Khalil, bagaimana? Qada dan qadar adalah takdir Allah. Qada sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali sebelum kita lahir dan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Iya, betul. Terus? Sedangkan qadar terjadi setelah kita lahir. Betul sekali, tepuk tangan untuk Khalil. Silakan Khalil, ini Ibu beri bintang prestasi. Kamu tempelkan di dinding prestasi ya, silakan. Baik. Satu lagi, siapa yang mau menyimpulkan? Silakan, siapa? Ya, silakan. Ada bagaimana kesimpulannya? Takdir terbagi kedua macam. Iya. Satu takdir mutlak, takdir yang tidak bisa dirubah, contohnya kelahiran seorang anak dan kematian seseorang. Iya. Yang kedua takdir mutlak, takdir yang bisa dirubah, contohnya seorang siswa bisa menjadi berprestasi karena kegigihannya dalam berdoa dan berikhtiar. Betul sekali, tepuk tangan untuk Nada. Sampai Nada ke depan. Silakan. Tempelkan bintang prestasinya di papan prestasi. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, tadi di antara teman kita ada yang sudah mencoba menyimpulkan materi hari ini. Betul sekali ya. Sebagaimana yang telah diutarakan oleh teman kita yang bernama Khalil, bahwa qada dan qadar itu adalah ketetapan Allah. Qada sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Sedangkan qadar itu terjadi setelah kita lahir. Nah, dan kesimpulan yang kedua oleh Ananda Nada, bahwa takdir itu terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama takdir mubrom, yang kedua takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu adalah takdir yang apa? Yang tidak bisa dirubah. Contohnya seperti kematian seseorang. Yang kedua adalah takdir mu'allaq, yaitu takdir yang Bisa dirubah. betul sekali. Contohnya seperti apa? Seperti anak yang berprestasi. Karena apa? Karena rajin belajar. Oke, baik anak-anak, alhamdulillah. Nah, untuk kali ini sebagai bahan evaluasi, Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD mandiri. LKPD mandiri. Silakan kalian kerjakan secara masing-masing. Jangan lupa beri nama ya. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Ya, silakan kumpulkan kembali ke Ibu. Baik anak-anak, nanti hasil dari pekerjaan kalian akan Ibu tilai dan akan Ibu berikan nilainya kepada kalian ya. Nah, untuk sebagai tindak lanjut untuk materi kali ini, Ibu berikan kepada kalian tugas di rumah.
Silakan kalian membuat cerita yang berkaitan dengan peristiwa kodol dan kodar dalam kehidupan sehari-hari. Mengerti kalian? Ya, jadi kalian membuat cerita tentang peristiwa kodol dan kodar. Anak-anak, ibu ingatkan untuk pelajaran minggu depan. Materinya adalah tentang akhlak terpuji. Silahkan kalian cari sumber dari sekarang, baik dari buku, baik di perpustakaan, ataupun dari keluarga dan guru ngaji kalian di rumah ya. Kalian tanyakan apa contoh dari akhlak terpuji. Apa itu akhlak terpuji? Kalian silakan cari sumber materi terlebih dahulu. Siap? Siap. Baik anak-anak, semangat. Semangat. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Iya, alhamdulillah. Nah, pelajaran dari ibu mungkin dicukupkan sekian. Insya Allah minggu depan kita akan kembali lagi bertemu dengan ibu dengan materi yang berbeda, supaya kita menjadi orang yang selalu beriman, orang yang selalu cinta kepada Allah, dan apapun yang sudah tadi kalian pelajari menjadi pemahaman untuk kedepannya. Nah, maka dari itu silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Ananda Perla menyiapkan doanya. Mustahidan doa. Alhamdulillah ya. Bagaimana perasaan kalian dengan materi hari ini? Apakah semangat? Apakah kalian akan menjadi lebih rajin lagi? Iya, siap.